Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya. Cuplikan video berikut ini yang nanti akan saya tayangkan, ya. Untuk memberikan respon, memberikan tanggapan kepada mereka yang mengatakan orang awam tidak perlu dalil, sobat-sobat. Ya, dan juga kepada mereka yang mengatakan ketika kita ajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka berkelit dengan mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi berdasarkan pemahaman ulama, sobat-sobat. Ya, kenapa orang awam tidak perlu dalil seperti kata mereka? Ya, padahal agama ini dibangun dengan dalil. Kebenaran agama ini harus berlandaskan dengan dalil. Kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu bukan ajakan siapa-siapa sebenarnya pada dasarnya, sobat-sobat. Ya, bukan ajakan kaum Salafi, Muhammadiyah, MTA, Persis, dan sebagainya. Sebenarnya bukan ajakan mereka itu. Nah, akan tetapi ini adalah perintah Allah di Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Berulang kali ini saya sampaikan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabinya. Ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin. Kata taat hilang ketika sampai kepada pemimpin. Berarti pemimpin ditaati selama sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka redaksi berikutnya, jika kamu berbeda pendapat, nah, kata kamu ini umum, ya, bisa ustadz berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat, kiai berbeda pendapat, intelektual muslim berbeda pendapat, ya, orang awam berbeda pendapat. Nah, tentu saja mengenai agama ini, maka solusinya Allah perintahkan
kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, sunnahnya. Lalu mereka menolak dengan alasan mereka kembali kepada Al-Quran berdasarkan pemahaman ulama. Tetapi kenapa? Ya, ketika ulamanya berbeda dengan Quran dan Sunnah, ya, menyelisihi Allah dan Rasul, kenapa mereka masih ikuti? Artinya kan mereka itu ikut ulama dengan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ikut pemahaman ulama dengan mengabaikan Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kembali kepada perkataan mereka juga, sobat-sobat, orang awam tidak perlu dalil. Ya, kalau orang awam tidak perlu dalil, berarti kan dia tidak tahu dalil. Ya, karena tidak tahu dalil, dia tidak bisa mengoreksi apa yang disampaikan oleh ulamanya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh gusnya. Ya, tidak bisa dia mengoreksi benar atau salah, karena dia tidak diberitahu dalilnya apa, Al-Qur'annya mana, sunnah nabinya mana, mereka tidak beritahu. Ya, jadi orang awam tersebut dibiarkan bodoh, dibikin bodoh terhadap agamanya sendiri, sehingga dia tidak tahu yang disampaikan ulamanya, kiainya, gusnya, habibnya benar atau salah. Mereka terima. Akhirnya mereka taklid buta. Nah, jadi mereka dibikin bodoh. Kalau orang bodoh, ya sudah, mudah diombang-ambingkan, diajak ke sana mau, diajak ke sini mau, dikatakan ya apapun dia nurut. Ya dia tidak tahu. Dia merasa apa yang disampaikan oleh panutannya itu kebenaran. Nah, maka ya Mas Heri Pras ya itu ya sikap Mas Heri Pras mendorong ya keluar dari zona muslim awam. Muslim ini harus cerdas. Ya. Kalau dia tidak cerdas, mudah dibohongi. Perintah Allah saja yang pertama Iqra. Kita suruh baca. Dengan membaca kita mendapat ilmu, mendapat pengetahuan. Dan kita menjadi pintar, menjadi cerdas. Nah, kalau masalah agama kita harus tahu dalil. Nah, baru kita menjadi muslim yang cerdas. Baiklah sobat-sobat. Mari sekarang kita simak saja video yang saya maksud. Video sebagai respon kepada yang mengatakan orang awam tidak perlu dalil, ya, kepada orang yang menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini videonya sobat-sobat. Mari sama-sama kita saksikan dan simak. Kita masih membahas seputar permasalahan tahlilan kaum muslimin. Dan sengaja kita ambil pembahasan atau penjelasan tentang masalah tahlilan ini dari tokoh-tokoh Aswaja sendiri ya. Kita ambil dari tokoh-tokoh Aswaja yang mereka ini masih jujur. Yang mereka jujur menjelaskan tentang bagaimana masalah tahlilan ini. Supaya apa?
supaya orang-orang Aswaja mikir, ya. Ternyata tokoh-tokoh mereka saja itu mengakui bahwa tahlilan itu adalah perkara bid'ah, bahkan bid'ah mungkaroh. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, di sini kita akan menyimak sebuah ceramah. Ini ada ceramah seorang kiai asal Madura yang menjelaskan tentang masalah tahlilan. Dan video kiai ini banyak beredar di medsos. Banyak beredar di medsos. Dan kita langsung saja simak videonya ya. Mudah-mudahan kaum muslimin ini banyak yang sadar setelah melihat video ini, terkhusus orang-orang Madura. Karena biasanya kalau sama-sama orang Madura, ini penyampaiannya itu lebih kena ya, lebih sesuai chemistry-nya. Ya, coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Seorang kiai yang menjelaskan bahwa masyarakat jangan langsung diperkenalkan dengan Quran dan hadis, terlalu berat. Masak misalnya itu minuman kopi langsung pakai ceret dan harus pakai gelas begitu. Nah, kalau maulid ini dihapus, tahlilan itu dihapus, amalan-amalan yang lain dihapus, pas kapan masyarakat awam bisa berkumpul bersama membaca bacaan tahlil dan sebagainya? Mereka kan tidak sempat dengan pekerjaan bertani sehari-hari. Mohon penjelasannya perihal hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyamana orang ngiyel dalil perasaan. Artinya dalam beragama terlalu lebih maju tani bang nabi apa lambe seman ontah are maju ya orang bisa polok sempat setia, berarti dalam agama terlalu maju bina. Mon budaya lebih maju bi nabi lo apa nabi lambe roman be coba setia okeran lo apa soro adalil Quran hadis supaya jelas tegas saya malaki dia andi tesar dari al benih tepekan mosok orang lain orang awam langsung ngarak di Quran hadis pada bingin biteng dari ceret kan kolotot culung nah ke saya maksud dan ini ke orang ini ke penipuan nih kan kadang nih ke saya merengis subhat seakan-akan bisa benar iya ya langsung dari cengkok maca bedahar kata pilok bisa maca apa boleh suruh ngartain iya ya saya ngaji ke orang yang ikan nih ke merengis jadi ngaki saya kocak adalil Quran hadis cangkik buru supaya tegas ceria lakar datang dari Allah pantas engkau ngarep ke Allah. Orang awam kadang pancing dengan saja cara adalil Quran hadis benih kola ta'ala dari carana milih kiai semolang Quran nggak diketok ceramah kasang pele saya terangaki kiai berdalil Quran hati oh iya kok ngalah aja bila tak ada dalil berarti takut kebayan sambil minta ke Allah berarti adalil Quran hadis lebat kau pengen dingaki milih si adalil Quran nggak nikah Nah, itulah videonya sobat-sobat ya. Jadi ya salah kan, berarti kan yang mengatakan orang awam tidak perlu dalil dengan alasan terlalu berat ya, terlalu berat katanya kalau langsung dengan ke Al-Quran. Dan ternyata juga walaupun ya kita ikut ulama, ikut kiai, tetapi carilah kiai yang benar, yang ya pemahamannya yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.